Selamat datang di ibadah online anak Gereja Kristen Kaum Kudus Jogja. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah bersukacita hari ini? Yuk, yang bersukacita bangkit berdiri. Yeay, puji Tuhan, kita semua bersukacita. Kita bersyukur karena kebaikan dan cinta dari Tuhan tidak pernah ada habisnya. Dan saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan bernyanyi memuji nama Tuhan. Yuk kita mau memuji nama Tuhan dengan bersukacita dan semangat. Mari kita pujikan Ku Mau Bernyanyi. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Adik-adik, kalau kita menanam tanaman supaya tumbuh subur, apa yang harus kita lakukan? Iya, benar, menyiram tanaman. Ada lagi? Nah iya, diberi pupuk juga. Nah seperti tanaman, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu semakin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau tanaman harus disiram dan diberi pupuk, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika ingin bertumbuh, kita harus membaca kitab suci dan berdoa. Langsung saja kita memujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Silahkan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Shalom adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi tentang doa Bapa kami, bagian yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar, kami mau menyimak baik-baik firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, dan kami dengan pertolongan Roh Kudus akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Losa mau tanya nih, kalau kalian membayangkan kerajaan, apa yang kalian pikirkan adik-adik? Coba ya kita cocokkan. Apakah yang adik-adik pikirkan sama nggak seperti yang Losa pikirkan juga? Tapi sebelumnya, Losa tanya dulu. Kalau membayangkan kerajaan, adik-adik biasanya lihat di mana? Di TV. Oh iya di TV ya. Terus ada lagi di mana? Di buku cerita. Iya, di buku cerita. Lalu di mana lagi? Di Google Losa. Google. Oh, di Google ya. Sekarang udah canggih ya dengan Google ya. Ada lagi? Wah, masih banyak lagi ya. Oke, sekarang bantuin Losa lagi nih. Kerajaan itu biasanya terdiri dari apa aja sih? Ayo, bantuin Losa. Apa aja? Biasanya kerajaan terdiri dari apa aja? Yang pertama apa? Ada istana yang megah Losa. Oh iya benar, ada istana yang besar dan megah. Lalu apa lagi? Yang berkuasa dan memerintah siapa? Oh, raja. Iya betul, seorang raja yang berkuasa dan memerintah. Ada apa lagi adik-adik? Oh ada pengawal. Iya ada pengawal. Coba yang kelas kecil bantu Losa. Ada prajurit. Oh, prajurit yang siap berperang ya. Ada prajurit yang siap berperang. Lalu ada apa lagi? Ada apa lagi adik-adik? Ada wilayah kekuasaan kerajaan tersebut di mana ada rakyat yang tinggal di dalamnya. Jadi, Losa mau bilang nih, kerajaan yang ada di dunia biasanya terdiri dari hal-hal yang tadi adik-adik bantu Losa sebutin satu-satu. Tapi adik-adik, Losa mau kasih tahu bahwa kerajaan yang ada di dunia meskipun megah, hebat, tetapi raja yang memerintah kerajaan itu tidak selamanya memerintah loh. Nah, Losa mau cerita. Ada sebuah kerajaan di Indonesia. Waktu itu memang belum disebut negara Indonesia. Tetapi kerajaan ini berdiri di tanah Jawa. Di tempat kita tinggal sekarang. Tepatnya di Jawa Timur. Ya, pada tahun 1293. Wow, sudah lama sekali ya. 1293. Nama kerajaan ini adalah Kerajaan Majapahit. Ulangi ya, Kerajaan Majapahit. Biasanya nanti di sekolah pas kelas sejarah adik-adik akan belajar tentang latar belakang kerajaan ini. Raja yang terkenal dan sukses membuat Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang hebat di wilayah Nusantara adalah Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, bukan ayam tulang lunak Hayam Wuruk ya adik-adik, tapi Raja Hayam Wuruk. Dari kapan dia memerintah? Dari tahun 1350 sampai 1389. Saat Raja Hayam Wuruk memerintah, Kerajaan Majapahit itu menguasai hampir wilayah Nusantara. Tetapi adik-adik, sayangnya setelah Raja Hayam Wuruk wafat, setelah raja meninggal,
kerajaan Majapahit mulai perlahan-lahan mengalami kehancuran. Kenapa Lause? Kok bisa hancur? Kan dia tadinya hebat. Karena terjadi perebutan tahta raja. Jadi ada orang-orang yang serakah dan jahat yang ingin menguasai kerajaan Majapahit menjadi raja. Sehingga kerajaan Majapahit hancur dan tidak berkuasa lagi di Indonesia. Tidak ada lagi kerajaan Majapahit. Itu hanya tinggal kenangan saja. Adik-adik, ini adalah salah satu bukti dari sekian banyak kerajaan yang ada di dunia. Itu tidak berlangsung lama, tidak bertahan lama, tidak memerintah selama-lamanya. Mungkin adik-adik bertanya sama Lause, Lause, ngapain sih Lause ceritain tentang kerajaan ini? Adik-adik, Lause ingin berkata, kerajaan apapun yang ada di dunia, tidak ada yang memerintah selama-lamanya. Tidak ada adik-adik. Banyak kerajaan yang ada di dunia ini menjadi hancur karena manusia serakah, jahat. Dan selain itu adik-adik, raja yang memerintah, yaitu manusia, juga harus mengalami kematian. Sehingga seorang raja hanya berkuasa sampai jangka waktu tertentu saja. Berbeda dengan satu kerajaan ini. Kerajaan ini memerintah selama-lamanya. Dan kerajaan ini berkuasa di atas segala kerajaan yang ada di dunia ini. Dari zaman dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, kerajaan ini berkuasa. Kerajaan ini tidak akan pernah dapat dihancurkan dengan kuasa apapun. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memerintah, bukan manusia. Apa nama kerajaannya adik-adik? Ada yang bisa bantu Lause? Ya, kerajaan sorga. Adik-adik, kerajaan sorga memang tidak terlihat oleh mata kita, secara fisik tidak terlihat. Tapi kerajaan sorga itu ada dan berkuasa di dunia ini. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kerajaan sorga sudah ada. Karena sekali lagi saya ingatkan, yang memerintah adalah Allah, bukan manusia. Allah itu kekal, sedangkan kita manusia itu fana, hanya hidup sementara. Maka dari itu adik-adik, ketika hari ini kita mau belajar tentang doa Bapa kami, bagian yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pertama-tama kita harus meyakinkan diri kita bahwa sejak kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah anggota kerajaan Allah, di mana kita harus lebih taat kepada Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan, keinginan Raja kita, yaitu Tuhan, daripada kerajaan dunia. Sebab kita tahu Tuhan Rajaku lebih berkuasa daripada segala kerajaan yang ada di dunia. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 10 ya, datanglah kerajaanmu. Maka adik-adik, kita harus mengerti seperti ini. Tadi Lause bilang, kita adalah anggota kerajaan sorga. Kerajaan sorga akan dinyatakan sepenuhnya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Pada waktu akhir zaman. Sebagai raja yang menghakimi semua orang. Dan saat itu kejahatan akan sepenuhnya dikalahkan. Meskipun hal itu belum terjadi. Tetapi kita sebagai anggota kerajaan sorga harus tetap berdoa dan meminta supaya kerajaan sorga memerintah
di dunia ini. Sebab kita tahu hanya kerajaan sorga yang benar, hanya kerajaan sorga yang berkuasa di atas segala kerajaan. Kita berkata kepada Tuhan yang adalah Raja kita, Tuhan, aku rindu Tuhan yang memerintah atas hidupku dan seluruh dunia ini, bukan si jahat atau iblis. Adik-adik, kalau misalnya papa nih harus pergi keluar kota selama beberapa hari, maka biasanya sikap kita seperti apa? Kita akan kangen ya dengan papa ya. Kita mungkin ketika terima telepon papa, kita seneng. Kita bilang, papa aku kangen, papa kapan pulang, papa kapan pulang. Adik-adik, Lose mau tanya sama adik-adik. Waktu papa lagi nggak sama adik-adik nih, apakah itu berarti status papa sebagai papanya adik-adik hilang? Tidak, bukan? Adik-adik hanya berpisah sementara dengan papa. Dan kelak akan bertemu dengan papa lagi. Adik-adik sama dengan relasi kita dengan Tuhan. Sekarang adik-adik memang tidak bisa melihat Tuhan. Tapi adik-adik bisa merasakan kehadirannya. Adik-adik tahu adik-adik adalah anggota kerajaan sorga sejak adik-adik percaya Tuhan Yesus. Dan adik-adik sangat merindukan kehadiran Tuhan. Selalu dalam hidup adik-adik. Maka sampai nantinya adik-adik bertemu dengan Tuhan yang empunya raja atas kerajaan sorga, muka dengan muka. Adik-adik, maka dari itu ketika berbicara datanglah kerajaanmu, kita perlu ingat, sejak percaya Yesus Kristus, aku adalah anggota kerajaan sorga. Maka dalam doaku, aku merindukan hanya Tuhan yang memerintah atas hidupku dan dunia ini. Sebab aku tahu kerajaan atau pemerintahan apapun di dunia ini hanya sementara dan bisa hancur. Tetapi Tuhan tidak, dan kelak aku akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Itu yang pertama. Karena yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Setelah kita menyatakan kerinduan kita agar kerajaan sorga yang memerintah di dunia ini, maka berikutnya adalah kita menunjukkan sikap hati kita yang mau tunduk, yang mau taat pada Tuhan. Yaitu kita mau melakukan kehendaknya, keinginannya Tuhan. Adik-adik, langsung mau kasih tahu. Kehendak Tuhan di sorga tidak ada yang melawan. Artinya kehendak Tuhan pasti terjadi. Kalau gitu Lose, kehendak Tuhan di dunia dilawan dong Lose. Ya adik-adik, siapa yang melawan? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang dikuasai oleh si jahat. Tapi dengar dulu. Meskipun kehendak Tuhan bisa dilawan oleh manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi kita perlu ingat, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap pegang kendali atas segalanya. Karena apa? Karena manusia yang melawan kehendak Tuhan, maka manusia tersebut akan menerima hukuman Tuhan pada akhirnya. Tetapi manusia yang setia melakukan kehendak Tuhan, maka mereka tidak akan diberikan hukuman. Oleh karena itu adik-adik, setiap kita adalah anggota kerajaan sorga. Kita harus ingat, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kita mau taat dan berjuang untuk hidup melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Roma 12 berkata ya adik-adik, kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk mampu membedakan mana sih kehendak Tuhan, mana yang bukan. Oleh karena itu, kita perlu terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita, supaya kita tidak melakukan kehendak kita yang salah. Misalnya, kita menyontek itu
keinginan kita atau keinginan Tuhan? Keinginan kita bukan? Lalu misalnya, kita berbohong kepada orang tua. Itu keinginan kita apa keinginan Tuhan? Keinginan kita bukan? Lalu, kita marah-marah tanpa alasan kepada anggota keluarga kita atau kepada teman kita. Itu keinginan kita apa keinginan Tuhan? Keinginan kita bukan? Dan masih banyak keinginan kita yang tidak baik. Maka kalau kita mau punya sikap hati yang mau taat pada kehendak Tuhan, kita akan berjuang adik-adik. Kita akan berjuang menjauhi keinginan kita yang egois, yang mau menang sendiri, yang senang berbuat dosa. Kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong agar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan kehendak Tuhan itu baik dan sempurna untuk kita. Sedangkan kehendak kita tidak adik-adik. Adik-adik, mari mulai hari ini ketika kita doa Bapa kami, di bagian yang hari ini kita belajar, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka kita sekarang tahu bahwa aku adalah anggota kerajaan sorga. Sejak aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku harus ingat bahwa hanya Tuhan yang memerintah atas dunia ini. Lalu aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan berjuang melakukan kehendaknya, keinginannya di dunia ini. Karena aku tahu kehendak Tuhan tidak pernah membawa aku kepada kejahatan, melainkan kebaikan. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan yang telah berbuat yang baik kepadaku. Adik-adik, Lause kalau berdoa ya, Lause selalu mengakhiri doa Lause dengan berkata, Tuhan, ini doa dan permohonanku. Namun aku tahu kehendak-Mu lah yang baik Tuhan. Karena itu jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Itu yang Lause katakan setiap kali Lause berdoa. Karena Lause tahu bahwa kehendak Lause gak baik. Kehendak Tuhan yang baik. Dan kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Mari adik-adik, demikian juga adik-adik. Meskipun adik-adik masih kecil, masih perlu banyak belajar, tidak masalah. Karena Tuhan melihat hati kita. Mari kita praktikkan di rumah ya. Kiranya Tuhan tolong kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dari kecil setia. Yang dari kecil taat, ingin melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa hanya kerajaan sorga yang berkuasa atas segala-galanya, dan kerajaan sorga saja yang benar. Dan kami mau taat dan tunduk dengan melakukan kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dengan pimpinan Roh Kudus dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Adik-adik, mari kita mau mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Aktivitasnya seperti apa ya? Ini dia. Adik-adik, gimana aktivitasnya? Seru kan? Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja.
rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, rajin olahraga, jaga jarak saat di tempat umum. pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.